Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam suatu acara seminar yang bertopik memperkuat perekonomian nasional serta mempertegas nilai persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat menjelang pemilu 2014. Suatu yang menggembirakan karena di tengah-tengah kondisi bangsa saat ini yang penuh dengan permasalahan, masih ada suatu semangat dari para generasi muda bangsa yang ingin agar kemudian setelah pemilu akan melihat agar kemudian bangsa kita menjadi lebih baik dari apa yang saat sekarang ini dirasakan. Kita paham bahwa semenjak reformasi kita sekarang berada pada suatu era yang disebut sebagai era demokrasi. Namun demikian kita juga prihatin bahwa demokrasi yang sudah kita perjuangkan sejak jauh-jauh hari, lalu berhasil pada 1998 sehingga sampai pada hari ini, ternyata demokrasi masih sekedar sebagai suatu demokrasi formalitas, tetapi belum masuk kepada substansinya, yaitu bagaimana agar kemudian kita mampu mensejahterakan rakyat secara berkeadilan. Kita memang telah menjadi negara demokrasi, harus diakui sebagai negara demokrasi yang terbesar ketiga di dunia. Yang pertama karena jumlah penduduk adalah India, lalu Amerika, dan kemudian Indonesia. Namun demikian, sekali lagi yang kita perlukan sesungguhnya adalah suatu demokrasi yang sehat, yang mampu membawa ke arah tujuan nasional seperti apa yang diamanatkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena demokrasi itu sendiri bukanlah merupakan tujuan. Saya katakan tadi, tujuan kita sebetulnya bernegara, kita memerdekakan Indonesia dari penjajahan. Tujuannya agar supaya setiap warga negara yang ada di Republik ini, yang ada di negara ini, lalu bisa menikmati suatu kemerdekaan dalam arti kemerdekaan lahir dan batin, terutama bagaimana mereka mampu hidup lebih sejahtera dibanding saat-saat kita masih berada di bawah penjajahan. Tadi sudah disampaikan oleh beberapa pembicara terkait dengan problematika yang sedang kita hadapi. Menjelang pemilu 2014, sebetulnya kalau setahu saya sih dolarnya sih begitu-begitu aja. Tapi yang melemah ya rupiahnya. Begitu. Ini akibat dari kinerja perekonomian kita yang tidak mampu mendongkrak rupiah agar kemudian dia punya kekuatan dihadapkan dengan uang-uang yang ada di negara-negara lainnya. Kalau kita baca di Metro TV setiap hari akan muncul itu rupiah dibanding dolar dibanding rupiah, kemudian peso Filipina dibanding rupiah, ringgit Malaysia dibanding rupiah, dolar Singapura dibanding rupiah dan sebagainya. Maka di sana terlihat sekali bahwa rupiah makin hari makin melemah, bukan hanya dengan dolar Amerika, tapi juga termasuk dengan pesonya Filipina. Demikian juga dengan bahtnya yang di Thailand. Demikian juga dengan ringgitnya Malaysia, apalagi terhadap dolar Singapura maupun dolar Australia, termasuk dolar Amerika. Ada beberapa hal yang mendasari mengapa rupiah kita sekarang dalam keadaan terpuruk. Pertama sekali adalah karena neraca transaksi berjalan kita saat sekarang berada pada posisi defisit. Mengapa defisit? Karena kita terlalu banyak melakukan impor. Hampir dalam segala hal kebutuhan dasar kita ini diimpor. Sebagai negara agraria, pantasnya kita ini kan pengekspor beras. Sebagai negara agraria, pantasnya kan kita sebagai pengekspor kedelai. Sebagai negara agraria, pantasnya kan kita pengekspor bawang, cabai, segala hal yang terkait dengan masalah agrobisnis.
Tetapi realitanya kita sekarang masih berada pada posisi sebagai pengimpor beras terbesar di dunia. Kita masih sebagai pengimpor garam. Kita masih sebagai pengimpor bawang merah, bawang putih, cabai, kedelai. Sehingga sekarang kalau kita lihat di televisi, banyak pengusaha tempe yang kemudian mereka melakukan aksi mogok, tidak lagi memproduksi tempe karena harga kedelai yang sudah sangat melambung. Akibat kedelai yang digunakan selama ini adalah kedelai hasil dari impor, yang kemudian dengan rupiah yang makin melemah, yang semula rupiah berada pada posisi 8.000 atau $1 itu berada pada posisi 8.600-an, sekarang sudah mencapai 11.000. Akibatnya semua barang impor dengan sendirinya harganya meningkat, termasuk di dalamnya kedelai. Sementara yang ekspor kedelai bukan negara-negara agraris. Amerika Serikat yang dia merupakan negara industri terkemuka di dunia, yang dia sudah mampu membuat wahana antariksa sampai dengan keluar tata surya. Tetapi mereka masih bisa mengekspor kedelai, mengekspor beras, mengekspor gandum. Sementara kita sebagai negara agraria, yang kalau kancing saudara-saudara ini putus, lalu memerlukan jarum untuk memasangnya kembali. Jarumnya itu bukan jarum made in Cibaregbek, bukan. Made in Shanghai. Jadi belum ada suatu industri yang bisa kita andalkan untuk kemudian itu sebagai komoditi yang kita ekspor. Dan yang mengenaskan adalah bahwa neraca transaksi berjalan kita yang sekarang pada posisi defisit itu antara lain karena kita sekarang mengimpor dalam jumlah yang sangat besar bahan bakar minyak untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri. Sementara barangkali adik-adik pernah ingat saat kita menjadi negara pengekspor minyak. Awal-awal kita merdeka, kita ini adalah negara pengekspor minyak. Namun kita tidak pernah belajar dari pengalaman yang buruk yang kita alami. Energi kemudian kita jual dengan harga $1-2 per barrel. Kita jual dalam jumlah yang sangat besar ke luar negeri, tanpa mampu memprediksi apakah dalam sekian tahun ke depan kita masih atau dunia sudah menemukan energi alternatif yang juga ekonomis menggantikan minyak atau belum. Tetapi minyak yang kita punyai, kita ekspor sebanyak-banyaknya. Ternyata sampai dengan hari ini belum lagi ditemukan energi alternatif yang ekonomis. Akibatnya minyak masih merupakan sumber energi utama di dunia. Lalu minyak kita sudah mulai habis. Produksi kita sudah jauh menurun dibandingkan saat-saat awal kita merdeka. Sementara konsumsi kita makin hari makin naik. Yang dulu kita jual dengan $1 1 barrel, sekarang kita kembali barang yang sama dengan harga $110 per barrelnya, 100 kali lipat. Jadi kalau sekarang saya punya 2 botol air, kemudian airnya saya jual dengan harga $1.000, tiba-tiba sore nanti tidak ada lagi air, saya kehausan, saya beli ini dengan harga $100.000, barang yang sama. Mengapa kemudian barang ini harus saya jual sekarang? Tidak saya simpan saja, sehingga pada saat nanti sore atau malam nanti saya haus, saya tidak harus membeli 100 kali lipat dari harga barang air ini yang saya jual sekarang ini. Dan dari situ kita tidak pernah belajar. Kita punya sumber energi lain di luar minyak. Kita punya batu bara, kita punya gas. Mengapa kemudian kita tidak belajar dari pengalaman kita mengelola minyak, kemudian batu bara dan gas ini tidak kita ekspor? Sekarang kita adalah pengekspor terbesar di dunia batu bara. Kita baru mengeksploitasi cadangan gas kita kalau kita sudah menemukan pembeli dari luar negeri. Mengapa kemudian kita tidak gunakan kedua sumber energi ini untuk menggantikan peranan minyak, agar karena cadangan batu bara kita termasuk cadangan gas kita sekarang ini sudah
berkali-kali lipat dibanding dengan cadangan BBM kita. Kita selalu berkeluh kesah mengatakan bahwa setiap tahun kita harus mensubsidi bahan bakar dalam jumlah 300 triliun per tahun. Tapi kita tidak pernah lalu berusaha untuk kita tidak lagi tergantung pada minyak. Kita lakukan konversi. Pembangkit listrik kita jangan lagi menggunakan solar, tapi yang kita gunakan adalah batu bara. Memang benar, batu bara adalah salah satu bahan energi yang polutif. Tapi mari kita bandingkan. Orang yang kena polusi akibat pembakaran batu bara, anak kecil misalnya begitu, setiap hari dia kena di dekatnya PLN itu, dia terkena udara yang terpolusi dengan pembakaran batu bara. Matinya barangkali 45 tahun, 50 tahun kemudian. Tapi begitu dia nggak bisa makan, akibat devisa yang kita punya ini, kita gunakan terus menerus membeli solar, BBM. 3-4 hari kemudian matilah orang ini. Mana yang mau kita pilih? Kan lebih baik 40-50 tahun kemudian baru mati. Untung-untung 10 tahun kemudian kita sudah menjadi suatu negara yang kaya, hingga kita sudah mulai bisa menghindari energi-energi polutif. Tapi sementara kita belum menjadi negara kaya, mengapa tidak kita gunakan itu terlebih dahulu? Kalau kita lakukan konversi untuk menghidupkan semua PLN kita, power plant yang kita miliki ini untuk menghidupi lampu-lampu kita ini, AC kita ini, yang itu dihidupkan dari batu bara, sehingga tidak perlu mengimpor solar dalam jumlah yang sangat besar. Kendaraan-kendaraan yang ada di jalan-jalan, mobil-mobil kita, sepeda motor kita gunakan converter kit, lalu kita gunakan bahan bakar gas. Bahan bakar gas itu harga keekonomiannya tanpa disubsidi itu harganya cuma sekitar Rp4.000. Sementara kalau kita menggunakan premium, harga keekonomiannya itu Rp9-10.000. Jadi kalau kita konversikan itu ke gas, rakyat membelinya jauh lebih murah, bukan lagi Rp6.500, tetapi cukup dengan Rp4.000 ekivalen dengan 1 liter. Yang solar ekivalen dengan solar Rp4.000, sementara solar dibeli dengan harga Rp5.500, sementara pemerintah masih harus mensubsidi lebih dari 200 triliun setahun. Kalau subsidi ini kemudian bisa kita gunakan untuk membangun pendidikan sekolah, bisa membangun puskesmas, membangun infrastruktur, membangun irigasi untuk kemudian tanah-tanah yang selama ini nganggur, tanah-tanah yang selama ini idle, itu bisa kita gunakan sebagai lahan-lahan pertanian yang dialiri irigasi, maka produksi para petani ini meningkat, maka kita bisa menolong kehidupan para petani ini, tidak dengan cara menaikkan harga hasil produknya, karena rakyat miskin di negara kita ini bukan hanya petani. Rakyat miskin di negara kita ini termasuk dalamnya ada nelayan dan buruh, yang kalau hanya kita ingin agar supaya petani ini kehidupannya meningkat dengan cara menaikkan harga beras, maka matilah kedua kelompok orang miskin yang bukan petani. Oleh karena itu, bagaimana caranya meningkatkan kehidupan petani yang ada? Produksinya yang ditingkatkan, bukan dengan menaikkan harga produk pertaniannya. Kalau itu kita lakukan, insya Allahnya kita tidak lagi menjadi negara yang tergantung dengan negara lain terkait dengan masalah mencukupi kebutuhan pangan. Kita punya ketahanan pangan. Akibatnya kita tidak mudah untuk kemudian didiktekan oleh negara lain. Buruh kalau pada akhir-akhir ini kita dengar banyak sekali yang melakukan pemogokan, banyak sekali yang melakukan demonstrasi. Namun di sisi lain begitu Jokowi mengatakan bahwa UMR yang ada di Jakarta dinaikkan, banyak sekali lalu pengusaha yang akan memindahkan industrinya apakah keluar Jakarta atau justru keluar negeri. Kalau itu yang terjadi, maka negara kita akan kehilangan kesempatan untuk memperkerjakan orang yang setiap tahunnya memang kita perlukan mengkreasikan agar
ada lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang terus setiap tahun bertumbuh dengan sangat pesat. Oleh karena itu menurut saya sudah tidak waktunya lagi kita sekarang era menjual buruh murah. Menjual buruh murah itu harus mulai kita tinggalkan. Kita harus berani mengatakan, iya, buruh Indonesia buruh mahal. Lalu bagaimana caranya menarik investor kalau kemudian buruhnya mahal? Kita mengatakan kepada dia memang buruh kami lebih mahal dibandingkan buruh di Vietnam, buruh di Laos, buruh di Myanmar, buruh di Filipina, buruh di Thailand. Tetapi produktivitasnya buruh kami 2 kali, 3 kali lipat dari produktivitas dari buruh-buruh yang ada di Vietnam, buruh di Thailand, buruh di Kamboja. Agar lalu kemudian infrastrukturnya juga kita bangun. Buat pengusaha yang paling penting adalah kepastian agar kemudian mereka bisa menghitung berapa biaya yang mereka perlukan untuk mendirikan suatu pabrik. Katakanlah pabrik sepatu. Untuk mendirikan pabrik sepatu dengan produksi 1000 pasang sepatu per hari misalnya, maka saya memerlukan lahan 1 hektar. Saya perlu membangun pabrik yang luasnya sekian meter persegi. Maka tinggal mereka hitung harga 1 hektarnya berapa. Kalau di daerah Karawang 1 hektarnya berapa kali 1 meternya berapa kali 1 hektar. Kemudian biaya bangunnya 1 meter persegi berapa, bangun pabriknya kali berapa. Perizinannya juga jelas, infrastrukturnya juga jelas. Waktu dia memproduksi sepatu, lalu bagaimana caranya sepatu ini saya bawa sampai dengan ke pelabuhan. Kemudian di pelabuhan berapa lama sepatu saya ini tertahan untuk kemudian bisa naik ke kapal. Lalu kapal ini berapa lama untuk dia kemudian bisa mulai berlayar ke tempat sepatu ini akan dijual. Kalau semua itu ada kepastian yang bisa dihitung dengan mudah, lalu labor cost-nya berapa, walaupun mahal, tapi kalau produktivitasnya 2-3 kali lipat, maka biaya itu bisa ditekan karena jumlahnya juga tidak menjadi banyak yang dipakai begitu. Maka investor dengan iklim usaha yang seperti itu, mereka akan berbondong-bondong datang dan berusaha di negara ini. Sebab kalau kepastian itu tidak ada, ini yang barangkali kemudian menyebabkan banyak investor yang berpikir 2, 3, 4 kali untuk mau menanamkan investasinya di Indonesia. Padahal investasi dari luar itu sangat penting, karena dari sana kemudian membuat job creation, membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua, dengan upah buruh yang tidak lagi kita jual dengan secara murah, maka kita menyelesaikan permasalahan buruh-buruh bisa hidup secara wajar, yang tidak lagi kemudian demonstrasi dan mogok, yang kemudian para investornya juga merasa nyaman, karena sekali buruh mogok, sehari buruh mogok, miliar rupiah kerugiannya. Kalau 2 hal tadi bisa kita selesaikan, maka kita bisa meningkatkan kehidupan para petani satu sisi, agar kemudian anak-anak para petani punya kesempatan untuk bersekolah karena orang tuanya cukup punya uang untuk menyekolahkan anaknya. Maka semoga anaknya kemudian bisa hidup lebih baik dari para orang tuanya. Di sisi yang lain, produksi pertanian kita akan mampu meningkat dengan pesat, hingga kita tidak perlu lagi harus mengimpor dalam jumlah yang besar. Buruh juga sudah menjadi tidak lagi kelompok yang termarginalisasikan, karena kemudian kehidupannya menjadi lebih baik. Sekarang yang ada seolah-olah pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan, buruhnya bekerja, tapi realitanya pendapatannya tidak cukup untuk menghidupi dirinya secara wajar. Maka kemudian yang terjadi demonstrasi, yang terjadi pemogokan, yang kemudian investor berpikir 2-3 kali untuk kembali menanamkan modalnya di Indonesia. Demikian juga halnya dengan nelayan. Kita selama ini selalu mengklaim mengatakan bahwa Indonesia kehilangan hampir 300 triliun rupiah setiap tahun akibat pencurian ikan. Pertanyaannya adalah kalau kemudian kita mampu mencegah agar pencurian itu tidak terjadi,
Yakinkah kita lalu 300 triliun itu bisa kemudian didapat oleh para nelayan? Realitanya tidak. Mengapa tidak? Karena alat-alat yang digunakan oleh para pencuri itu adalah alat-alat canggih yang dilengkapi dengan cold storage, yang kemudian dia bisa beroperasi berhari-hari, hasil tangkapannya bisa disimpan di cold storage tanpa mengalami kerusakan. Kapalnya bisa berlayar jauh sekali ke wilayah Indonesia di ZEE sana yang penuh dengan kekayaan ikan. Sementara nelayan kita dengan kapal-kapal perahu-perahu kecilnya hanya bisa berlayar beberapa ribu ratus meter dari pantai, yang ikan-ikannya cuma ikan-ikan teri. Dengan ikan teri yang pendapatannya sedikit sekali. Akibatnya nelayan, kehidupan para nelayan kita bisa bapak-bapak dan adik-adik sekalian saksikan. Kalau kita pergi ke kampung-kampung nelayan, bagaimana tingkat kehidupan mereka, sangat mengenaskan. Dan tidak ada upaya sama sekali untuk bagaimana meningkatkan kehidupan mereka. Beri kapal-kapal yang sama dengan para pencuri itu. Kalau di Australia, nelayan-nelayan kita yang tertangkap, orangnya dibawa ke kapal, dinaikkan ke kapal patroli, kapalnya ditenggelamkan. Karena memang mereka tidak memerlukan kapal-kapal busuk yang kita miliki, nelayan kita miliki. Sementara kita masih bisa menggunakan perahu-perahu yang digunakan oleh para pencuri ikan itu. Mengapa kita tidak membuat regulasi yang lalu mengatakan setiap kapal yang terdapat bukti mereka melakukan pencurian di wilayah kita, tanpa harus menunggu pengadilan yang lamanya kadang-kadang bertahun-tahun, kita sita, lalu kita berikan itu kepada para nelayan, agar kemudian 10-15 nelayan mengoperasikan satu kapal, tetapi kapal yang canggih, dengan peralatan tangkap yang canggih, ada cold storage-nya, lalu mereka bisa berlayar jauh sampai dengan ZEE. Dan 300 triliun yang diklaim selama ini hilang akibat pencurian, kemudian bisa didapatkan itu bagi para nelayan kita. Adik-adik sekalian, kalau kita mau mengamati satu persatu permasalahan yang ada, kita sekarang demikian tergantungnya dengan impor. Akibatnya kalau rupiah kemudian hari demi hari terus melemah, nggak usah diherankan. Karena memang kemudian devisa kita makin lama makin hari makin merosot. Investasi yang baru tidak juga datang. Sementara yang tadinya didukung oleh para pemegang modal yang membeli saham di negara kita, sekarang mereka lebih menggunakannya untuk saham di negara-negara yang kondisinya lebih baik. Maka dengan sendirinya rupiah yang makin hari makin terpuruk. Laman neraca transaksi berjalan kita ini defisit, maka rupiah makin hari akan makin melemah. Dan kalau sampai dengan posisi 12, maka kita sudah harus menaikkan lampu kuning. Naik sedikit di atas 12.000, sudah menjadi lampu merah. Saya cuma punya kekhawatiran krisis 98 barangkali akan kembali terjadi kalau tidak ada langkah nyata menyelamatkan kondisi itu. Kalau defisit neraca transaksi berjalan tetap berjalan terus dan tidak mampu dicegah, tidak lama itu akan terjadi. Hentikan segera impor BBM. Energi kita yang masih sangat banyak, yaitu energi gas dan energi batu bara, kita manfaatkan semaksimal mungkin. Bahwa kita perlu devisa, yes. Tapi jangan jual sumber energi, bahan energi jangan untuk dijual mencari devisa. Gunakan itu sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Karena negara ini nggak bisa berhenti sampai dengan kita semua mati. Negara ini masih harus terus berjalan. Sementara negara ini masih terus harus berjalan, tidak pernah tidak memerlukan energi. Jangan terulang sejarah bagaimana kita salah di dalam mengelola minyak bumi. Kita ekspor dengan harga 1-2 dolar, kita beli kembali sekarang dengan harga 110 US dollar. Barang yang sama. Jangan lagi nanti kita kembali mengalami hal itu dengan batu bara maupun gas kita. Kita jual gas kita dengan harga yang sangat murah, suatu saat kita harus membelinya kembali dengan harga yang sangat mahal. Energi bukan untuk digunakan membuat
menambah devisa kita. Devisa kita harus kita tambah melalui barang-barang manufaktur. Dengan barang-barang manufaktur yang tidak akan pernah habis, itulah yang lalu dikembangkan sehingga kemudian pelan-pelan kita harus menjadi negara industri agar kemudian kita bisa bersaing dengan negara-negara lainnya. Utamanya bagaimana kita mengangkat kehidupan masyarakat kita pada tingkat yang paling bawah. Pertumbuhan ekonomi tidak cukup dengan angka-angka yang selama ini kita capai. Pertumbuhan ekonomi harus kita perjuangkan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas itu kalau mampu membuka lapangan pekerjaan. Sementara pertumbuhan ekonomi kita sekarang ini tidak didukung oleh sektor-sektor yang menumbuhkan lapangan pekerjaan, yang tidak membuka lapangan pekerjaan. Pertanian kita bertumbuh dengan sangat kecil. Industri kita tumbuh dengan bahkan tidak tumbuh, justru terjadi deindustrialisasi. Padahal kedua sektor itu adalah sektor-sektor yang banyak membuka lapangan pekerjaan. Adik-adik sekalian, barangkali ini yang bisa saya sampaikan saat sekarang ini karena masih ada dua pembicara lain. Kita perdalam lagi nanti pada saat sesi tanya jawab. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.